Salam Efrata Devotion. Banyak obat-obatan penghilang stres dibeli dan dikonsumsi oleh banyak orang yang takut, yang stres, dan bahkan depresi. Manusiawi kalau kita khawatir karena dihimpit masalah. Apakah itu ketidakjelasan keuangan, pekerjaan yang terancam, difitnah, kena kasus-kasus peradilan, masalah anak, keluarga yang sedang sakit, permasalahan yang menumpuk membuat tubuh dan jiwa ini letih dan tertekan. Kita butuh ketenangan, kita butuh kekuatan. Dan kita tahu sebagai anak Tuhan, kekuatan dan ketenangan tidak baik kalau kita dapatkan dengan mengkonsumsi obat-obatan terlarang, minum alkohol sampai mabuk dengan maksud supaya tenang, atau bahkan healing ke tempat-tempat terlarang. Itu bukan beri ketenangan, mungkin bisa, tapi sesaat kemudian memperparah keadaan dan semakin terpuruk. Kita coba perhatikan seorang tokoh Alkitab yang fenomenal, yang hebat dipakai Tuhan, tokoh besar di kalangan bangsa Israel, tapi beliau juga alami depresi. Dia adalah Nabi Elia. Nabi Elia aja bisa stres dan depresi, apalagi kita. Jadi stres bisa dialami siapapun, termasuk pendeta. Jadi jangan merasa sebagai orang yang paling susah di dunia. Bagaimana kita tahu Elia bisa depresi? Dari tindakan dan perkataannya dalam 1 Raja-Raja 19:4. Tapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar, kemudian ia ingin mati, katanya. Cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Elia depresi. Pertama, ia sedang ketakutan diancam pembunuhan oleh Izebel. Kedua, ia merasa gagal dalam pelayanan yang Tuhan percayakan, karena banyak umat tidak berbalik kepada Allah, tapi menyembah Baal. Padahal ia sebelumnya banyak alami pesan, perbuatan dan mujizat Tuhan. Tetapi Tuhan menolong Elia dengan cara-cara yang sederhana. Pertama, melalui malaikat Tuhan menyediakan makanan dan minuman bagi Elia supaya ada kekuatan. Seperti dikatakan dalam 1 Raja-Raja 19:5, sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika kita alami stres atau depresi, jangan lupa makan dan minum teratur. Istirahat cukup. Tubuh kita mesti sehat untuk bisa mengelola masalah dan stres. Mungkin ada yang mengatakan bagaimana bisa tidur, bagaimana bisa makan kalau lagi stres. Perintahkan diri untuk makan dan minum teratur sekalipun masalah belum teratasi. Pejamkan mata saat berbaring. Harus benar-benar istirahatkan tubuh, jangan beraktivitas. Jangan alihkan ke gadget, pelototin gadget, dengar-dengar YouTube, tapi coba benar-benar istirahatkan tubuh ini. Yang kedua, ngobrol dengan Tuhan. Dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 9-10 dikatakan, di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku." Jadi Elia ngobrol dengan Tuhan. Ia sampaikan keluh kesahnya kepada Tuhan. Kalau ngobrol, tentu bukan hanya kita yang berbicara, tapi kita juga mesti mendengarkan. Setelah sampaikan keluh kesah, pergumulan, isi hati kepada Tuhan dengan doa, kita juga harus mendengarkan apa kata Tuhan untuk permasalahan kita. Seperti Elia yang mendengarkan perintah Tuhan dalam 1 Raja-Raja 19:15. Firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram." Jadi kalau sudah mendengarkan firman Tuhan, maka lakukan. Mendengarkan dan melakukan firman Tuhan akan membuat kita menang atas stres. Kita tidak mengandalkan kekuatan diri, tidak fokus pada keadaan, tetapi menjalani tuntunan Tuhan. Jeruk asam untuk diperas, buah durian dimakan dengan ketan. Kalau sedang alami stres, jaga kesehatan dan ngobrol dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kami bersyukur hari ini firman-Mu mengingatkan dan mengajarkan kami supaya kami, Tuhan, bisa atasi stres. Kami tahu kami sangat dekat dengan kondisi stres karena tekanan dan pergumulan kesusahan. Kalaupun ada anak-anak Tuhan sekarang ini saat sedang mengalami masalah, tekanan, Bapa, dalam nama Yesus, arahkan wajah-Mu, berikan kekuatan, kuatkan dan teguhkan hati mereka. Dan firman-Mu kami dengar hari ini, mengajarkan kami supaya kami juga harus jaga kesehatan, jaga tubuh kami, supaya kami bisa kuat menghadapi dan mengelola stres. Dan kami juga berdoa Tuhan, kami bersyukur untuk firman yang mengajarkan kami supaya kami ngobrol dengan Tuhan.
Kami mau belajar bergantung penuh kepada Tuhan, berkeluh kesah, berbicara kepada Tuhan di dalam doa kami. Dan kami juga mau lebih dengar apa tuntunan Tuhan, apa kata Tuhan untuk kami lakukan ketika kami menghadapi masalah dan persoalan. Tuhan Yesus tolong kami. Dengarkan doa kami ya Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.